Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini walaupun di luar hujan, kita tetap semangat dan saya percaya dengan kedatangan kita datang di sini, kita mempunyai hati yang rindu untuk boleh terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, karena kita percaya saat kita di tempat ini, kita boleh merasakan Allah hadir di tengah-tengah setiap kita. Oleh sebab itu, sukacitanya yang begitu berlimpah buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Yesus begitu baik buat kita. Sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan penuh sukacita kita katakan kita berbahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjabat tantangan, jabat tantangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. tunjuk kiri kanan, katakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam ya Bapa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa, selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Kau izinkan kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan
untuk boleh merasakan hadirat-Mu. Kami rindu akan jamahan-Mu. Kami rindu untuk menimba air kehidupan karena Engkau Allah yang hidup. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati. Saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap rasa syukur terima kasih kami. Kami kembalikan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh Engkau Bapa kami, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan
kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Terima kasih yang baik, Allah yang setia, Allah yang setia. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kaulah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, Kau putih cinta-Mu, Kau kekuatanku, Kau sumber kasih, Kau mengasihiku, Kau menyertaiku. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kebaikan Roh-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau begitu baik, sungguh sangat baik. Karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai dengan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu, berkat yang selalu tercurah kepada kami. Kasih setia yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan dan napas kehidupan yang setiap hari baru bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Sungguh banyak dan luar biasa Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas, cinta-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan, segala hormat dan pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Begitu banyak kasih Allah dalam hidup kita. Kita mau serukan bahwa Allah kita yang besar, karena Dia Allah satu-satunya penyelamat kita, dan Ialah perisai hidup kita, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun apapun yang kita inginkan Dia belum memberikan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, karena kasih-Nya, cintanya yang begitu besar buat kita. Layaknya kita mau bersuka cita, kita mau serukan bahwa Tuhan Allah di tengah kita saat ini, bahwa kita bersyukur kita boleh mempunyai Allah yang besar. Mari kita bersuka cita, kita serukan nama Dia. Tuhan Allah di tengah kita besar, Nyatakan dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi
kita bersyukur kita boleh mempunyai Allah yang besar. Dan Amin. saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini sudah merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Amin. Dan kasihnya yang besar itu, mari kita dengan gerakan kita nyatakan bahwa kita Yes. bersyukur Allah kita yang besar, dan kita berkatakan kita bersyukur kita boleh mempunyai Dia. Amin. Allah yang menyertai kita. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, rasakan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Ayo semua tangan sekali lagi besar. Coba lihat kiri kanannya, bilang Allah kita yang besar loh. Jadi jangan ragu-ragu, jangan besarnya hanya segini atau hanya tepuk tangan. Besar. Jangan malu-malu, Allah kita sungguh besar, Allah yang dahsyat. Mari kita serukan sama-sama ya Allah kita yang besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita rasakan dan dirikan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sungguh puji Tuhan Allah kita yang besar. Oleh sebab itu karena karyanya yang begitu dahsyat, kita percaya surga bumi semuanya bersuka cita menyembah Dia. Mari kita terus bersorak-sorai, kita serukan namanya karena Dialah Raja dari atas segala raja. Kita bersyukur kita boleh menyembah Dia, kita boleh mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Sama-sama kita mau nyatakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, menata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah
Begitu besar banyak kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk boleh merasakan begitu besar kasih-Mu buat kami. Engkau yang melihat hati kami Bapa, hati yang rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu menimba air kehidupan, karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hati kami buka selebar-lebarnya, kami datang mau menyembah-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kami nyatakan, saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami bawa hati kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Tuhan, Saat ku biarlah Engkau bertahta, biarlah kemuliaan puji-Mu, yang layak itu rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. biarlah saat ini kita boleh memandang Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kita, dan kami mau menyembah. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Dengan tangan Ku terangkat, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. ku angkat hati, Ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembahlah Tuhan yang berkuasa. Surga menyembah, haleluya. Di hadirat-Mu, sujud menyembah-Mu. Di hadirat-Mu, Kau gunung batuku, Kau keselamatanku, Kau kuagungkan, Kau kutinggikan. Ku puji, ku sembah di hadirat kudus-Mu, sujud menyembah-Mu di hadirat kudus-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Aku tinggikan, Kau kami datang menyembah-Mu segenap hati, Kau bawa kami ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu. Ku buka hatiku untuk setiap jemaat-Mu. Kami datang Kau Allah yang kutinggikan, ku sembah. Hanya di hadirat-Mu kami sujud menyembah. Haleluya, Kau Allah Raja. Kami bersyukur Tuhan. Lawatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sungguh mengetahui apa yang kami rasakan.
apa yang kami rindukan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu yang memenuhi hati kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk lebih mendengarkan firman-Mu yang boleh Engkau bagikan di tengah-tengah kami melalui anak-Mu yang terkasih, Bro Gary Hartono Tuhan, yang boleh hadir bersama kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih mengurapinya. Biarlah dari setiap perkataan apapun yang hendak Engkau sampaikan Tuhan, boleh menjadi pembelajaran bagi kami untuk boleh meneguhkan hati iman kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau untuk duduk diam, membuka hati mata telinga kami, mendengarkan pengajaran firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya Gary bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Seingat saya ini saya pertama kali hadir ke PD Yakobus Malam secara onsite. Terakhir saya pernah datang tapi melalui Zoom kalau saya nggak salah ya. Jadi ini pertama kali saya hadir secara onsite. Mungkin Bapak Ibu semua bingung ini siapa pewarta di depan masih muda ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya namanya Gary, Bapak Ibu, seperti yang tadi disebutkan oleh WL-nya. Saya berasal dari paroki MKK, ya. Jadi MKK ke Kelapa Gading itu kayak lagu ya. Sejauh timur dari barat, ya lumayan. Dan puji Tuhan tadi nggak macet, bisa hadir tepat waktu. Saya sudah menikah, Bapak Ibu. Usia pernikahan saya 9 tahun. Sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama usianya 8 tahun, yang kedua usianya 4 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai profesional dan memang tantangannya saat ini adalah waktu ya, antara keluarga, antara pekerjaan dan juga pelayanan. Saya pertama kali ikut PD seperti ini ketika saya masih SMP kelas 3, Bapak Ibu. Ada yang masih SMP nggak di sini? Kayaknya nggak ada. Ya, SMP kelas 3 dan saya hidup baru waktu itu SMA kelas 1 karena mau jadi tim PD syaratnya mesti SHB dulu ya. Saya menjadi pewarta pengajar sejak tahun 2011. Puji Tuhan sampai hari ini masih setia. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Selain pewarta pengajar, saya juga melayani di komunitas saya, Project 37, di mana saya banyak melayani Dewa Muda dan Pasutri Muda. Dan juga pada periode ini di kepercayaan oleh Pak Vincent, ini bos saya di pelayanan Bapak Ibu, ya, untuk menjadi koordinator kepemudaan di BPK PKKKAJ, atau Bapak Ibu lebih terbiasa dengan YCCR Jakarta. Jadi itu sedikit perkenalan saya. Di usia saya saat ini, saya kebanyakan melayani orang muda, hampir 60-70%. Baru 3-4 tahun terakhir saya mulai melayani di umum Bapak Ibu. Kalau saya boleh refleksikan, di setiap fase hidup itu ada tantangannya masing-masing. Kalau kita pengkhotbah bilang segala sesuatu di kolong langit itu ada masanya, Bapak Ibu ya. Ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa bersuka cita, ada masa berduka cita dan lain sebagainya. Kalau saya melayani di anak-anak remaja, itu masalahnya nggak jauh-jauh dari orang tua dan juga guru dan juga nilainya jelek. Kalau dewasa sedikit, yang usia-usia kuliah, itu masalahnya nggak jauh-jauh dari belum dapat pekerjaan atau nggak baru putus cinta. Naikkan dikit lagi ketika baru menikah, masalahnya adalah mertuanya nggak asik. Asi nggak keluar, pembantu pulang lagi, ganti pembantu repot. Dan belakangan saya melayani umum dan juga lansia baik di PD maupun di lingkungan, masalahnya lain lagi. Kesepian, anak-anak di luar kota, luar negeri udah pada menikah, dan beberapa ada yang kena sakit penyakit. Jadi kalau saya boleh renungkan, ternyata di setiap fase hidup itu ada tantangannya masing-masing, ya. Jadi nggak ada bilang nanti ikut Tuhan kalau saya udah sukses, ikut Tuhan kalau saya udah nikahin anak, enggak. Karena setiap fase kehidupan ada tantangannya masing-masing. Dan tema malam hari ini saya dikasih oleh Bu Erlia adalah tetap berdiri di dalam Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana caranya di setiap fase kehidupan yang punya tantangannya masing-masing itu untuk kita bisa tetap berdiri dalam Tuhan.
Ya, sulit karena tantangan hidup begitu berat, cobaan, godaan datang begitu banyak sehingga membuat kita sulit untuk tetap berdiri dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau bisa terus berdiri dalam Tuhan, pertama-tama pastikan dulu diri kita selalu penuh dengan Tuhan, selalu penuh dengan cinta kasih Tuhan. Hati kita nggak kosong, hati kita nggak bolong. Yang namanya penuh itu berarti terisi semua, nggak ada bagian kosong. Kalau wadah kita nggak bisa penuh, artinya ada yang bocor dalam wadah kita. Betul Bapak Ibu? Jadi dia nggak bisa terisi penuh. Perlu ditambal dulu, diisi baru dia penuh. Sama juga dengan kehidupan rohani kita. Seringkali kita sulit untuk mengisi penuh hati kita dengan cinta Tuhan karena ada kebocoran dalam hati kita. Sehingga ini yang menghambat kita untuk dapat penuh dalam Tuhan. Dan juga menghambat kita untuk memiliki hidup rohani yang maksimal. Dan malam hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita dapat terus berdiri di dalam Tuhan, apapun musim kehidupan kita. Ya, saya akan awali di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Ini nggak nyampe kayaknya Pak, coba. Bisa bantu next Pak? Ini kayaknya nggak nyampe. Ya, kelihatan nggak Bapak Ibu semua? Nggak kelihatan ya? Waduh, pada bawa Alkitab, pada bawa handphone yang ada Alkitabnya, tolong dibuka Bapak Ibu. Ini perikop kita pada malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Ya, kalau udah dapat, semua kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1 Petrus 1 11 sampai dengan. Siap Bapak Ibu? Yang udah siap katakan amin. Yang udah siap katakan amin. Amin. Aduh ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1 Petrus 1 13 sampai dengan 16. 1 2 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tapi hendak kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, katanya, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita bocor secara rohani, nggak bisa penuh bertumbuh imannya, adalah pertama-tama karena hawa nafsu. Ya, nafsu apa aja banyak. Selama kita masih hidup dalam kedagingan, di dunia selalu ada hawa nafsu yang menggoda kita. Nafsu mau jadi kaya, Bapak Ibu. Ya, kayanya boleh, cuma nafsunya nggak boleh. Kalau Tuhan tanya, kira-kira kenapa kamu mau saya jadiin kaya? Buat kamu nyombong gitu, buat kamu pamer, buat kamu bisa gaya-gayaan. Kalau kayak gitu namanya Tuhan nggak kasih kaya. Ya, nafsu kekuasaan, wah. Gara-gara nafsu kuasa bagi-bagi bansos setiap hari. Gara-gara nafsu kuasa peraturan diubah, misalnya seperti itu ya. Menghalalkan segala cara karena nafsu ya. Nafsu menguasai kita pada waktu kebodohanmu sehingga membuat kita sulit untuk bisa bertumbuh imannya dan terus ada kebocoran. Dan Tuhan minta pada malam hari ini, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Tuhan minta kita semua untuk menjadi kudus, Bapak Ibu semua. Kira-kira apa Tuhan nggak tahu ya keadaan zaman sekarang seperti apa? Gila Tuhan, di zaman seperti ini lu suruh gua hidup kudus, di sebelah kanan kiri gua korupsi, depan belakang gua kawin cerai, lu suruh gua kudus. Gak mungkin Tuhan, lu gak relevan zaman sekarang, lu suruh gua jadi kudus. Mana mungkin gua gak marah-marah sama karyawan gua di kantor. Aduh, orang pada males semua sekarang kerjanya. Bapak Ibu semua, Tuhan gak relevan nih, suruh kudus di zaman sekarang. Mana mungkin lu anak gua udah kurang ajar, mantu gua brengsek, lu suruh gua kudus. Gak mungkin. Ya, Bapak Ibu semua, kekudusan. Nah,
Kenapa Tuhan minta kita untuk menjadi kudus? Kenapa? Kita tarik ulur ke belakang dulu ya. Boleh next ayatnya, kita akan mundur ke kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 adalah kisah penciptaan manusia. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua. Ada di depan ayatnya, boleh ditampil slide saya. Berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang mereka yang merayap di bumi. Bapak Ibu semua, ini di kitab Kejadian. Dikatakan bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan setelah itu dikatakan Tuhan memberikan manusia kuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas semua ternak, dan atas seluruh bumi. Bapak Ibu, Tuhan itu mau kasih kita kuasa atas seluruh hal di muka bumi ini. Bukannya itu yang seringkali kita doain kan? Tuhan tolong kasih gua berkat, Tuhan tolong supaya karir anak gua naik, Tuhan semoga anak gue dapat istri, suami yang taat, Tuhan tolong kantau gue naik, usaha gue besok kliennya banyak, jangan sampai bangkrut Tuhan, tolong. Bapak Ibu, bukan itu yang kita minta. Tuhan bilang dikasih, akan diberikan kuasa, semua di bumi ini lu kasih. Tapi lihat apa yang sebelumnya Tuhan lakukan. Menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi selama kita nggak segambar dan serupa, kita nggak akan pernah dikasih kuasa atas segala apa yang di bumi. Jadi kita harus ubah doa kita, jangan minta kangtau, jangan minta cuan, tapi coba minta, Tuhan semoga hari demi hari aku semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kalau Allah itu kudus, ya, berarti kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia sudah layak dan sepantasnya untuk hidup kudus. So actually Bapak Ibu, menjadi kudus itu normal bagi orang-orang percaya, amin. Normal, karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia, justru mereka yang gak kudus itu yang gak normal. Jadi jangan malu untuk kita menjadi hidup kudus. Kalau Tuhan minta kita kudus, ya, berarti Dia tahu bagaimana manusia, saya dan Bapak Ibu dapat hidup dengan maksimal. Tuhan itu pencipta kita, ya. Artinya apa? Dia yang paling tahu persis bagaimana caranya kita dapat berfungsi dengan maksimal. Ya, dia paling tahu persis bagaimana Gary ini supaya hidupnya maksimal tuh gimana. Kalau ada yang rusak tuh mesti gimana, dia yang paling tahu. Karena dia yang menciptakan. Toyota ciptain banyak mobil, Bapak Ibu, betul ya? Ada Avanza, ada Innova, ada Fortuner, ada Alphard, ada Yaris. Toyota yang paling tahu setiap mobil bedanya apa. Toyota yang paling tahu mobil A kalau rusak gimana betulinnya. Dia yang paling tahu fungsi setiap mobil. Mobil Alphard ya mobil direksi, ya kan? Kalau mobil nggak dipakai sesuai dengan fungsinya nggak enak. Coba aja pakai Alphard jalan off-road. Nggak mungkin lewat Bapak Ibu. Ya, nggak sesuai dengan fungsinya. Tuhan yang paling tahu kita sebagai ciptaannya. Saya pernah punya mobil Kijang Innova Kapsul zaman dulu Bapak Ibu, masih manual. Sekali waktu mobilnya udah agak tua, sudah 7 tahun, AC-nya rusak. AC-nya rusak, karena udah lewat masa garansi, saya nggak bawa ke bengkel resmi Toyota. Kan mahal ya. Saya servis di bengkel rumahan, langganan, montir. Saya bawa ke sana, oh iya biasa, ini mah paling ini 2 jam diganti ini itu kelar. AC-nya dingin lagi Bapak Ibu, woi puji Tuhan. Tapi cuma bertahan 1 bulan. Bulan depan AC-nya nggak dingin lagi. Saya balik nih sama dia. Kok, saya panggil kok ya, kadang kok yang montirnya. Ini rusak lagi. Oh biasa, paling begini dibetulin lagi, nggak lama, dingin lagi. Wah puji Tuhan bertahan lamaan dikit, 3 bulan. Setelah 3 bulan, AC-nya nggak dingin lagi. Wah si engkok nggak bener nih saya bilang. Nggak bener si engkok, akhirnya saya pergi ke bengkel lain. Yang ini inci-inci yang punya bengkel. Ci tolong ini udah rusak AC-nya nggak dingin terus.
Oh paling itu evapnya lah apa, saya nggak ngerti lah bahasa mobil ini. Oke, montirnya yang kerjain, saya tungguin aja sampai agak lama tuh. Dari pagi sampai menjelang sore, kelar. Saya bawa pulang, dingin lagi. Bertahan hanya berapa lama? Nggak nyampe setahun Bapak Ibu, 6-7 bulan, ini AC nggak dingin lagi. Saya bohwat kan, saya akhirnya ambil keputusan, saya bawa ke bengkel resmi Toyota, Auto 2000. Resmi, saya datang ke counter sama service konsultannya, dia bilang, oh Pak, ini kalau mau betul sepenuhnya, mesti diganti sederetan ini semua Pak. Dan kalau Bapak mau, ini mesti inden. 2 minggu baru datang, Bapak mau nggak? Kalau mau bayar DP. Oh yaudah nggak apa-apa deh, saya bayar aja. Harganya hampir 2 kali lipat dari harga bengkel Enci dan Engko. Ya. Lebih mahal, tapi karena saya udah bohwat, ya udah, saya servis aja anyway di sana. Bapak Ibu, saya servis di sana, bayar DP, tunggu 2 minggu, diganti semuanya. Itu mobil sampai akhir hayatnya, 10 tahun saya pakai, nggak pernah rusak lagi AC-nya. Kenapa? Karena dibetulin di bengkel resmi Toyota yang paling tahu bagaimana caranya mobilnya dibetulin. Nangkep logikanya Bapak Ibu ya? Kalau Tuhan menciptakan kita, Dia yang paling tahu bagaimana setiap dari kita itu dapat berfungsi dengan maksimal. Jadi kalau Dia minta kita hidup kudus, itu bukan tanpa alasan. Karena hanya dengan cara kita menjadi kudus, kita dapat berfungsi dengan maksimal. Setiap kerusakan kita, ada belenggu yang mengikat kita. Kalau kita berusaha untuk menjadi kudus, itu akan sembuh, akan pulih. Dan Bapak Ibu akan punya hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Nah pertanyaannya, gimana cara menjadi kudus bro? Zaman sekarang kanan kiri pada orang brengsek, gue gak bisa kudus. Ya, gue mesti pakai rosario gede-gede gitu di dada gue. Tiap hari gue mesti meditasi. Gak kerja dong, gak punya duit. Siapa yang mau bayarin? Bapak Ibu, kita mesti ubah pengertian kita tentang menjadi kudus. Boleh next? Kita mesti mengubah mindset kita ya. Menjadi kudus itu bukan berarti menjadi biarawan biarawati, bukan. Ya. Menjadi kudus itu pertama-tama adalah menjaga hati kita nih agar tetap bersih dan bersedia menjadi instrumen Tuhan di dunia ini. Jaga hati supaya tetap bersih, Bapak Ibu. Kekudusan itu dimulai dari dalam hati kita, bukan berasal dari apa yang ada di sekitar kita. So, Bapak Ibu, menjadi kudus dimulai dari hati kita untuk berusaha menjadi tetap bersih dan bersedia menjadi instrumen Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nggak peduli kanan kiri lu brengsek, dan kita harus tetap bisa mengasihi dia. Nggak perlu kebingungan kalau kanan kiri banyak orang yang senggol bacok. Tau gak senggol bacok Bapak Ibu? Orang senggol bacok. Sis. Apa lu lihat-lihat? Bro, apa sih lu? Wih, senggol bacok orang begini kan? Nah, apapun keadaannya, ketemu orang senggol bacok kayak, ketemu bos yang rese kayak, kita tetap bisa memberikan kasih Tuhan. Menjaga hati kita tetap bersih dan murni, ya. Bukan kalau nanti lingkungannya senggol bacok, lu jadi ikutan senggol bacok, ya. Jangan. Itu berarti kita nggak punya iman yang asli, iman genuine. Iman kita ikut-ikutan orang. Kalau di PD lu kudus nih, shalom, puji Tuhan. Kalau di kantor mau nyapa orang aja malu. Nah Bapak Ibu minta maaf, itu kita nggak menjadi kudus, ya, nggak menjadi kudus. Tapi berusaha menjadi instrumen Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ada beda antara happy dan joy, Bapak Ibu. Kalau joy itu artinya sukacita dari dalam. Tapi kalau happy itu dipengaruhi oleh keadaan. Ada istilahnya happy hour. Karaoke happy hour. Jam 4 sore sampai jam 6 diskon 30%, happy. Nanti kalau udah malaman udah nggak diskon, udah nggak happy lagi. Karena udah lewat diskonnya. Nah, happy itu dipengaruhi oleh keadaan. Tapi kalau joy dari dalam nggak dipengaruhi oleh musim kehidupan. Nah, Bapak Ibu semua, kita harus berusaha untuk kudus dari dalam hati kita. Mau menjadi instrumen Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dulu ketika saya masih di PD OMK, itu saya ingat banget tim pujian yang melayani sebagai pujian, itu nggak boleh dengar lagu duniawi Bapak Ibu. Nggak boleh dengar lagu sekuler pada waktu itu. Saat ini kalau saya pikir-pikir, lucu juga tuh peraturannya. Lucu juga tuh peraturan.
Yang rohani itu mah orangnya gitu ya. Mau orangnya kayak apa juga ya, mau lagunya kayak apa juga, kalau orangnya rohani, orangnya kudus, betul lagu di lagu rohani. Gitu. Jadi aneh kalau ada peraturan nggak boleh dengar lagu duniawi gitu. Waktu itu kalau saya pikir-pikir sekarang, ya, karena tergantung orangnya. Lagu dunia pun kalau orangnya rohani, jadi lagu rohani. Ada lagu ini tuh nggak Bapak Ibu? Terimalah lagu ini dari orang biasa, tahu ya? Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Wah, kayaknya ketinggian deh Kak. Tahu lagu itu Bapak Ibu ya? Lagu dunia. Tapi kalau kita nyanyikan dengan rohani, jadi lagu rohani gitu. Jadi menurut saya bukan lagunya sih yang masalah, tapi orangnya. Jadi sekali lagi, the act of being kudus itu enggak dari keadaan, tapi di dalam hati kita ya. Kenapa? Karena Tuhan katakan di firman-Nya ya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita ini, we are from this world, but not of this world. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi jangan kita mencoba dengan dunia ini. Orang kudus itu berarti berusaha untuk menjadi tulus, ya. Yang kupunya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tulus, orang kudus itu tulus Bapak Ibu. Jangan jadi orang tuh ada maunya, ya kan? Mencela-mencele, kalau ada maunya lu bye-bye, nanti kalau lu gak ada maunya lu jauhin tuh orang. Itu gak tulus men. Yang kedua, orang kudus tuh dia murni ya dan bersih. Tidak ada perilaku dosa dalam kehidupannya. Bapak Ibu semua, dalam kehidupan ini minum air bersih, betul? Seger kalau air bersih. Kita suka menghirup udara yang bersih. Di Jakarta belakangan kotor, banyak orang ke puncak, ke Bogor, healing untuk hirup udara bersih. Ya, kita suka kamar yang bersih. Anak muda kalau cari tempat retret kan cari yang murah. Cuma kalau retret murah, kamarnya kotor, dia komplain. Ya lu mau murah sih, saya bilang. Ya udah kotor, jangan komplain. Nggak nyaman dia. Ya udah mesti bayar mahalan dikit kalau mau bersih, saya bilang. Bapak Ibu, kamar kalau kotor, kamar mandi kotor tuh kita nggak nyaman pakainya, betul? Nggak enak. Yang saya mau sampaikan adalah segala hal di dunia ini yang baik dan bagus itu selalu berasal dari sumber yang bersih. Tidak ada hal yang baik berasal dari sumber yang kotor. Segala sesuatu akan berfungsi dengan maksimal dalam keadaan bersih. Kaca mobil kalau kotor itu nggak enak, bener? Ngelihatnya nggak enak, apalagi hujan, nggak kelihatan. Butuh dibersihin dulu, di wiper dulu, baru kacanya jadi jelas. Bapak Ibu, nggak heran orang yang hidupnya kotor, yang masih penuh dengan dosa, nggak tulus, nggak murni, visi hidupnya nggak jelas. Ya, mencela-mencela dia. Ntar ke sana, ntar ke sini. Apa yang lu cari sih? Oke, sibuk banget hidup lu. Bapak Ibu, jangan bangga jadi orang sibuk gitu ya. Orang sibuk biasa nggak jelas tuh orang. Ya. Pulang ke rumah lu bukan pulang ke rumah, lu malah pulang ke rumah bini orang gitu kan. Itu nggak jelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena kotor kacanya, dia nggak bisa melihat. Butuh dibersihkan dulu, baru bisa melihat dengan jelas. Oh ini. Jadi dari sekarang Bapak Ibu, ayo bersihkan hati kita, tulus, murni, berusaha untuk menjadi kudus. Boleh next? Mother Teresa ada bilang, a clean heart can see God, can speak to God, and see the love of God in others. Mother Teresa yang bilang, hanya hati yang bersih, yang dapat melihat Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dapat melihat cinta Tuhan di dunia ini. Ya. Hati yang tulus, bersih, murni membuat kita stay strong dalam apapun musim kehidupan kita. Kita nggak mudah goyah. Kenapa? Nah kita bangun kehidupan kita di dalam fondasi firman Tuhan. Ya, boleh next lagi slide-nya Bapak Ibu. Nah ini saya ada kutip dari sebuah buku. Bapak Ibu tahu kalau kita makan di restoran itu biasa ada jeruk murni sama es jeruk. Bapak Ibu ya. Kalau lihat harganya,
jeruk murni sama es jeruk itu beda jauh. Di restoran Angke, es jeruk itu kalau nggak salah 20.000. Tapi kalau jeruk murni itu mau 40.000 lebih. Beda hampir 2 kali lipat. Beda 2 kali lipat bahkan. Saya tanya sama waiternya kan, ini bedanya apa es jeruk sama jeruk murni? Oh beda Pak. Kalau jeruk murni ini murni jeruk doang. Nggak ada gula, nggak ada sirup, semuanya jeruk. Makanya mahal. Kalau es jeruk, itu jeruknya cuma satu. Kasih gula, dikasih air, dikasih sirup, diaduk. Di manis gitu kan. Bapak Ibu, jeruk murni lebih mahal daripada jeruk peres atau es jeruk. Ya, artinya apa? Bapak Ibu, kalau kita murni dan suci, bukan hanya hidup kita akan lebih baik, tapi value kita juga akan naik. Kalau value kita naik, maka orang sekitar kita akan men-treat kita lebih baik. Orang lebih respect sama kita, orang lebih honor sama kita. Karena kita murni. Gak ada yang tutup-tutupin. Ini gua apa adanya. Gua gak tutup-tutupin. Ini emang laporan keuangan segini, gua gak ambil apa-apa. Silakan audit, gua gak takut. Bapak Ibu. Ya, murni. Gak ada takut-takutin. Tapi seringkali siapa yang menghasut kita kan? Ah lalu ngapain murni-murni, sok suci lu. Kanan kiri juga korupsi itu. Ngapain lu peduliin begitu? Lu ngapain ikut PD hari apa nih? Kamis? Gak usah, gak ada gunanya ngapain. Bapak Ibu, seringkali kita dihasut. Siapa yang menghasut kita? Iblis. Iblis itu nggak mau anak-anak Tuhan derajatnya ditinggikan. Iblis itu nggak mau kita semua serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kerjaan dia setiap hari adalah berusaha menyabotase kita. Berusaha setiap pikiran kita itu diputar balikan sama dia. Setiap kali kita mau berbuat kudus, setiap kali kita mau jujur, iblis akan menggoda kita. Aduh lu ngapain kasih persen ke PD, lu aja miskin, udah gak usah kasih, ngapain tuh PD isinya orang kaya semua, udah gak usah lu kasih. Iblis, lu ngapain ikut retret, ya elah ikut retret lagi sini ikut gua, bisnis nih Kang Tau nih, ngapain lu ikut retret gak ada gunanya. Iblis menghasut kita, lu ngapain kayak begitu, udah sini duit lu kasih gua aja, ya gak usah kerja capek-capek, ngapain, nih ikut gua tuh udah kaya tuh, ya gak usah kerja ngapain. Iblis menghasut kita, menjatuhkan derajat anak-anak Tuhan, membuat kita depresi, membuat kita seperti orang-orang yang belum dimenangkan. Itu kerjaannya iblis. Ya, sehingga kita kalau nggak kuat, jatuh, tergoda, berbuat dosa, menjauh dari Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan, dan Tuhan nggak jadi kasih tuh tadi yang di awal, kuasa akan gue berikan kepadamu, karena engkau menjauh daripadaku. Nangkep Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan hanya akan mau kasih kita segala-galanya di bumi ini kalau kita segambar dan serupa dengan Allah. Oke, gimana caranya? Next lagi, bagaimana cara menjaga kekudusan? 1 Petrus 1 ayat 22. Nggak kelihatan ya? Oke, saya bacakan Bapak Ibu ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. So Bapak Ibu menjadi kudus, tulus, murni, gak muluk-muluk ya. Gak mesti jadi orang paling rohani di dunia ini, gak perlu. Gak perlu plat mobilnya diganti belakang GBU tuh gak perlu. Ya. Di MKK ada orang plat mobilnya diganti 3 huruf terakhir MKK. Wih, saya bilang luar biasa. Serius, orang karismatik. Kalau saya sebut Bapak Ibu tahu orangnya. MKK gitu. Nggak mesti rosarionya segede-gede gaban sini, nggak perlu Bapak Ibu. Menjadi kudus bukan begitu caranya. Tetapi kalau mau menjadi kudus itu adalah dengan kita mematuhi perintah Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Setiap kali kita mematuhi perintah Tuhan, itu kita sedang menyucikan diri kita. Ya, karena firman Tuhan itu seperti air bersih yang menyucikan dan memurnikan kita. Ya, menjadi instrumen Tuhan di dunia ini dengan menegakkan firman Tuhan dimanapun kehidupan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita menjadi pelaku firman.
Seringkali kita kalau firman Tuhan keras, kita lebih keras dari firman, ya kan? Tuhan bilang suruh ampunin gitu. Gila Tuhan, mana bisa gue ampunin? Gue udah diselingkuhin, mana mungkin bisa ampunin? Ya, Tuhan suruh memberi. Wih, enak aja memberi, gue aja masih bokeh. Hei, Bapak Ibu, no. Boleh next slide ya Pak? Setiap perintah yang keluar dari Tuhan, setiap firman yang keluar dari Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan sama sekali nggak ambil untung. Tuhan sama sekali nggak ambil untung dari setiap perintah yang Ia keluarkan. Tapi setiap perintah yang Ia keluarkan lebih pada untuk kebaikan kita. Tuhan nggak ambil untung. Punya anak 2. Saya bikin peraturan, setiap malam kalau mau tidur harus gosok gigi. Kalau kamu sudah gosok gigi makan lagi, maka kamu harus gosok gigi lagi. Nggak bisa enggak. Nah, anak kecil kan, seringkali udah gosok gigi masih ribut, lapar, minum susu, makan roti. Saya bilang gosok gigi lagi. Dan seringkali dia ambek, nangis-nangis dia. Papi nggak sayang, mami jahat, udah ngantuk segala macam, ini mau tidur. Nggak, saya bilang kamu tetap harus gosok gigi. Bapak Ibu, saya nggak ambil untung dari perintah yang saya berikan ke anak saya untuk gosok gigi. Tapi lebih untuk kebaikan kamu, saya bilang. Kenapa? Karena kalau nanti kamu sampai sakit gigi, kamu ke dokter gigi nangis-nangis, kamu kesakitan, saya sebagai bapakmu akan lebih sakit hati melihatmu. Saya nggak tahan melihat kamu nangis sakit gigi. Jadi yang saya lakukan saat ini adalah perintah, gosok gigi. Supaya kamu nggak perlu ke dokter gigi. Supaya kamu nggak perlu kesakitan di dokter gigi. Saya ngambil untung dari ucapan saya. Tapi lebih untuk pada kebaikan anak saya. Jadi kalau Tuhan bilang saat ini suruh ampunin Bapak Ibu. Bukan dia nggak tahu rasanya sakit. Sakit dia tahu. Tapi kalau engkau nggak mengampuni, itu seperti kita minum racun, tapi kita berharap dia yang mati. Pada sebetulnya kalau kita nggak mengampunin, we are dying from inside. Kita nggak akan pernah bisa melangkah dengan bebas, karena kita masih terbelenggu oleh luka di dalam. Kalau Tuhan bilang suruh memberi, bukan Tuhan nggak tahu kita lagi bokeh. Tuhan tahu lu lagi bokeh, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau ajarin pada kita semua. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Percaya nggak? Percaya. Saya pernah sekali waktu makan pecel lele di pinggir jalan. Itu kan kalau pecel lele tukang parkirnya nggak bisa flash kan, mesti cash. Saya nggak ada uang kecil. Yang paling kecil di dompetnya 20.000 Bapak Ibu. Saya keluarin 20.000, dia parkirin, saya kasih. Dia bilang, Pak tunggu sebentar kembaliannya ya. Oh nggak usah Pak, saya bilang saya buru-buru. Saya bilang, udah Bapak ambil aja. Tahu apa yang dilakukan? Oh, dia jadi orang paling bahagia di muka bumi ini. Oh seriusan Pak? Iya Pak, buat Bapak aja. Oh terima kasih Pak, ya terima kasih Pak. Sehat-sehat, hati-hati di jalan sampai tujuan. Dia langsung terjang jalanan, dihalang sama mobil. Ayo Pak lewat Pak. Wah saya bilang, Bapak Ibu cuma 20.000. Nggak bikin kaya, nggak bikin miskin 20.000. Tapi kalau kita kasih, ya sudah terkasih jadi berkat bagi orang. Itu orang jauh lebih sukacita. Dan ini yang saya baru rasakan, oh ini Tuhan bilang, lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi kita mau berusaha untuk menjadi pelaku firman dimanapun. Ya, kalau di kantor orang yang galak-galak, senggol bacok, galak kayak seperti tadi nggak bisa diajak ngomong, traktir kopi Bapak Ibu, kasih dia kopi, ajak bareng kita bayarin, nggak usah malam McDonald aja, pasti jadi baik dia besok. Ya, jadi cobalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tidak mencari fans atau follower Bapak Ibu, ya. Tapi Tuhan mencari disciple. Tahu apa itu disciple? Murid. Kalau fans atau follower beda dengan disciple. Kemarin ada konser Coldplay di Singapura. Beberapa teman ada yang pergi ke sana. Yang namanya fans Coldplay itu diapal semua lagunya Coldplay. Coldplay konser di sana disamperin, dia beli tiketnya jauh-jauh hari, mahal-mahal dia beli. Padahal datang juga cuma begini-begini doang kan. Seru-seruan dia. Asik, ya kan? Dia kenal siapa yang nyanyi. Coldplay pribadi, lepas pribadi, dia nggak tahu, dia nggak kenal, ya cuma ikut-ikutan aja. Asik kan lagunya. Oh, jadi wah fans pakai baju Coldplay. Di ini Instagram, oh fans. Bapak Ibu, seringkali kita menjadi fansnya Tuhan atau followernya Tuhan. Apa itu fansnya Tuhan? Wih, lagu rohani hafal semua. Ya kan? Romo kenal semua. Ya. Jadwal misa, jadwal PD sejabodetabek dia paling apal. Oh ini. Di setiap PD ada dia.
Ya, ada umat tipe Roh Kudus, atau umat tipe Roh Kudus di mana-mana ada gitu. Di PDA ada, PDB ada, PDC ada, di mana-mana. Jadi fans. Bapak Ibu semua, Tuhan gak mencari fans, tapi Tuhan mencari disciple. Apa itu disciple? Murid. Murid artinya apa? Punya relasi dengan gurunya dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dari gurunya. Di Injil seringkali kita lihat para murid itu berantem sama ahli Taurat, orang Farisi kan. Orang Farisi bilang, ahli Taurat bilang, ngapain murid lu nyembuhin orang hari Sabat, makan gak cuci tangan, makan sama pengungut cukai. Cekcok. Ahli Taurat, orang Farisi, apal tuh Taurat, apal semua dia. Tapi yang membedakan adalah para murid punya relasi dengan Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, gak punya relasi dengan Yesus. Kalau cuma apal firman Tuhan, iblis juga tahu firman Tuhan. Makanya dia memutar balikan kan. Tapi yang nggak lakukan adalah menjadi pelaku firman. Jadi malam hari ini saya mau undang Bapak Ibu semua untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sekedar menjadi fansnya Tuhan. Tapi disciple, murid, bangun relasi dengan Tuhan. Dengan relasi dengan Tuhan, kita membangun fondasi hidup yang kuat. Sehingga apapun musim kehidupan, tetap berdiri dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah perikop. Boleh next, Pak, slide yang terakhir. Bapak Ibu tahu perumpamaan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu sama dengan orang bijaksana. Sorry, ini saya salah, bukan Efesus ya, ini di Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, ya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan bilang, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Bapak Ibu, kalau bangun rumah di atas batu, itu butuh waktu lebih lama. Butuh punya tenaga lebih banyak. Butuh biaya lebih besar untuk bangun rumah di atas batu. Rumah di atas pasir itu cepat bikinnya. Waktu liburan di Bali, anak saya bikin rumah-rumahan di atas pasir, setengah jam udah jadi tuh istana gede banget. Cepat bikin rumah di atas pasir. Tapi yang namanya rumah di atas pasir, sekali badai menerpa, langsung dia hancur luluh-lantah. Tapi mereka yang bikin rumah di atas batu, mungkin capek, waktu lebih banyak terbuang, tenaga lebih banyak, uang lebih banyak. Tetapi kalau udah jadi rumah di atas batu, meskipun badai menerpa, apapun terjadi, dia tetap stay strong. Karena dibangun dasar fondasi yang kuat, batu yang kuat, yaitu firman Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita pilih yang mana? Mau bangun di atas batu atau di atas pasir? Dalam prosesnya, seringkali yang bikin rumah di atas pasir menertawakan kita, betul? Lu ngapain bikin rumah capek-capek begitu? Lu ngapain ikut PD? Lu ngapain ikut tim pelayan? Lu ngapain ikut retret? Lu ngapain sih? Begitu gak ada gunanya. Daripada lu ikut PD capek-capek, sama gue dong cari Kang Tau. Aduh lu ngapain ikut begini jadi prodiakon? Gak ada gunanya, buang-buang waktu. Kita kebingungan kan? Lu ikut gua tuh, setahun gua udah kaya raya. Ngapain lu ikut begitu-begituan? Gak ada gunanya. Kita seringkali tertipu daya kan? Oh iya juga ini gue ikut dia deh. Bapak Ibu semua, no. Waktu yang akan membuktikan. Mereka yang bikin rumah di atas pasir, saat ini kelihatannya enak, saat ini kelihatan dia, ini. Waktu yang membuktikan. Ketika badai terjadi, apakah dia masih stay strong? Tapi mereka yang tetap setia dalam Tuhan, mereka yang masih terus membangun hidupnya dasar firman Tuhan, dia akan tetap stay strong, apapun musim kehidupannya. Amin. Ada dua macam mukjizat di dunia ini Bapak Ibu. Yang pertama itu miracle of revival
tahu ya, yang sakit sembuh, yang bangkrut bangkit lagi usahanya, revival. Tapi jangan lupa ada miracle yang kedua, yaitu miracle of escape, yang seringkali kita lupa. Apa itu miracle of escape? Miracle of escape itu adalah ketika kanan kiri kita bangkrut, kita tetap masih punya penghasilan, itu mukjizat. Ketika kanan kiri sakit, kita masih sehat, itu mukjizat. Ketika kanan kiri kawin, tapi kita masih punya pernikahan dalam Tuhan, itu mukjizat Bapak Ibu. Dan jangan kita hanya kejar yang pertama, tapi juga sebagai orang beriman, kejar mukjizat yang kedua. Miracle of escape. Ya. Kenapa? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apa syaratnya kita buat menerima kesembuhan? Syaratnya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Percaya, apalagi? Iman. Salah. Syarat supaya menerima kesembuhan adalah kita mesti sakit dulu, baru bisa kesembuhan. Ya, sakit dulu. Jadi Bapak Ibu jangan kejar mukjizat yang pertama. Mukjizat pertama sekali aja udah. Ya, jangan beli tiket terusan retret buka batin, jangan. Sekali aja udah. Tapi kejarlah yang kedua. Dan saya yakin mereka yang bikin hidupnya dalam firman Tuhan akan terhindar dari segala apapun yang terjadi. Mau kanan kiri inflasi kayak, gue tetap punya Tuhan yang menjaga gue. Mau kanan kiri kena COVID kayak, gue tetap punya Tuhan yang terus memberikan sukacita. Apapun musim hidupnya, mau pemilu kayak, nanti siapa yang terpilih kayak, gue gak khawatir, karena gue Tuhan yang menjaga hidup saya. Dan tetap berdiri di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau bikin hidup di atas batu, amin. Kita tundukkan kepala sebentar. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan penuh iman kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam surga pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Bapa, kami percaya tidak ada yang kebetulan di mata Engkau, dan Engkau punya setiap rencana untuk kami. Tuhan Yesus, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus mengalir dengan lembut ke dalam hati kami. Bapa, kami mengatakan Tuhan, jika seringkali dalam kehidupan ini kami jauh dari kudus Tuhan, kami jauh dari tulus, kami jauh dari murni, kami hidup hanya berdasarkan hawa nafsu kami, apa yang kami pandang. Tapi malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau punya hidup yang berkemenangan, kami mau punya hidup yang terus berdiri di dalam firman Tuhan. Kami gak mau tergoda oleh godaan dunia ini Tuhan. Dunia ini menyesatkan Bapa, dan seringkali kami tertipu. Malam hari Mbak berdoa, Roh Kudus turun dari tempat yang maha tinggi dan hadir melingkupi setiap hati Bapak Ibu di tempat ini. Jika ada belenggu yang mengikat saat ini, kami mau tinggalkan itu semua Tuhan. Kami mau biarkan kuasa Roh Kudus mengalir dengan lembut ke dalam hati kami. Tuhan, mari murnikan kami, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu Yesus. Kami yang seringkali kehilangan arah, kami seringkali gak mengerti apa yang
Roh Kudus, tuntun kami hari demi hari. Jika kami kebingungan, Roh Kudus berikan petunjuk. Jika mengalami kesesatan, Roh Kudus yang berikan ketenangan. Tuhan, jika saat ini ada di antara kami yang ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, Tuhan, saat ini kami mau imani, sakit penyakit ini gak akan mendatangkan kecelakaan, tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Mari dengan tempat yang maha tinggi, Roh Kudus turun, berikan kesembuhan Tuhan. Segala belenggu sakit penyakit yang ada kami mau usir dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami segala kesembuhan. Tuntun kami Tuhan, bentuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau menjadi kudus. Dan Tuhan, saat ini ada wujud doa di depan. Bapak Ibu, saya undang untuk arahkan ke wujud doa yang ada. Tuhan, saat ini Engkau yang paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh pada anak-anak-Mu. Yesus, mari Engkau yang berikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Jika ada doa permohonan yang mohon kesembuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Segala kekhawatiran, Bapa, kami percaya Engkau yang lebih mengerti apa yang kami butuhkan. Biarlah seluruh wujud doa ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Dan segala ucapan syukur yang ada, Tuhan, biarlah kami semua selalu boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan kami yang dimegahkan, tapi Tuhan semakin tinggi lewat kehidupan ini. Kami mau menjadi instrumen Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, ini doa kami pada malam hari ini. Bicara, biarlah Tuhan yang semakin besar, hamba-Mu semakin kecil. Dan setiap firman ditaburkan gak sia-sia Tuhan, tapi boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami naikkan semua doa ini Tuhan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bro Gary untuk pewartaan yang sungguh luar biasa untuk kita setia semuanya. Kami bersyukur hari ini kami boleh diajarkan kembali. Saya sangat diteguhkan sekali dengan pewartaan firman pada malam hari ini, dan saya percaya setiap kita juga mengalami hal itu. Biarlah Tuhan Allah yang terus membentuk setiap kita melalui proses badai kehidupan yang kita lewati, dan kita boleh tetap percaya Allah satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita. Dan inilah saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kasih untuk kemuliaan-Mu. Biarlah dari setiap apapun yang telah Engkau berikan, kami boleh memberikan dengan senang hati. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Jadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita nyatakan bersama, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pertama saya mau ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tadi hujan cukup besar ya, jadi saya lihat Bapak Ibu yang hadir ini pemenang ya, semua pemenang. Walaupun hujan, beri tepuk tangan dong buat kita semua ya. Terima kasih sudah hadir.
Kami juga mau berterima kasih buat Bapak Gary Hartono ya, buat satu pewartaan yang sangat memberkati kita agar kita bisa bertahan dalam hidup. Jangan lupa tadi syaratnya harus hidup kudus, bukan kudis ya. Lalu kemudian orang yang kudus adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas firman-firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran ya, dan berbeda dengan dunia ya. Oke, makasih Pak Gary. Terima kasih untuk yang bertugas malam hari ini, untuk tim pujian yang dipimpin Ibu Eli, ya luar biasa. Untuk pemusik kita Ibu Anita, terima kasih. Buat yang melayani di sound system, di LCD proyektor, Ibu Desi dan Bapak Andreas, terima kasih ya. Soundman Pak Gunawan, ya. Dan juga untuk tim yang ada di belakang, yang semua yang juga mendukung sehingga kita semua bisa PD malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pelayanannya. Oke, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Pertama, PD kita minggu-minggu depan ini akan sedikit terganggu dengan beberapa acara ya. Pertama ada Imlek ya, dan kemudian Valentine, bukan Valentine ya, tapi pemilu ya. Oke, hari Selasa 6 Februari bagi Bapak Ibu yang punya waktu di pagi hari ya, kita tetap akan ada PD pagi ya, PD Santo Yakobus pagi, dimulai setengah jam lebih awal jam 9.30 dengan rosario pembebasan yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu boleh berkumpul di ruangan ini ya, jam 9.30 tanggal 6 Februari. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Antonius Laba. Temanya menjadi pria sejati dan wanita yang bijak. Ya. Temanya menarik. Nah, terus kemudian kita ada PD lansia yang seharusnya biasanya diadakan di minggu kedua. Kali ini dibawakan karena minggu kedua itu dekat sekali dengan Imlek ya. Jadi hari Jumat besok ya, Jumat besok kita diundang untuk hadir bersama tanggal 2 Februari jam 10 di aula lantai 5 Gereja Yakobus ya, di Gereja Yakobus lantai 5 jam 10. Ini akan dibawakan oleh siapa ini, Bapak Immanuel Budianto ya, temanya pelangi di balik hujan ya. Jadi kalau sering hujan hari ini, nah mau lihat pelangi di balik hujan, besok datang di PD Lansia ya. Nah untuk PD malam, minggu depan kita libur ya Bapak Ibu. Hari Kamis depan tidak ada PD malam ya, karena para pengurus mau ngumpulin uang buat ngasih angpau ya. Jadi minggu depan kalau datang ke sini nggak ada PD. Tapi kita akan bertemu kembali tanggal 15 Februari ya. Ini juga hadir setengah jam sebelumnya karena dimulai dengan rosario pembebasan yang ketiga. Tema yang akan dibawakan adalah hidup harus berdampak bagi orang lain ya, dibawakan oleh Ibu Anita Rusli ya. Oke. Pengumuman berikutnya, kita punya SOS doa ya. Jadi setiap hari pukul 6 sampai pukul 12 malam, kalau Bapak Ibu atau siapapun yang punya masalah, punya beban, itu boleh menghubungi di nomor 0888 550 1028. 088 550 1028. Jangan takut, rahasia dijamin, dan ini adalah orang-orang yang memberikan waktunya untuk melayani Bapak Ibu. Jadi silahkan hubungi nomor ini ya. Oke, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini selain Pak Geri ya. Oke, pernah hadir secara online tapi sekarang hadir secara fisik ya. Selamat datang ya. Moga-moga nggak bosen ya melayani di tempat ini ya. Tuhan berkati. Lalu kalau Bapak Ibu ingin didoakan secara khusus, bicara pada tim ya, nanti ada tim doa kita yang akan mendoakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan mari kita mau siapkan hati kita untuk menutupi persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Bro Sony, silakan. Mari Ibu Bapak sekalian, kita sebelum mengakhiri persekutuan doa ini, kita mau akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan doa ini. Terima kasih Kau telah berkati kami dengan firman dan pengajaran yang telah diwartakan untuk hamba-Mu yang terkasih, Bro Geri. Biarlah Tuhan, kiranya Kau berkati Bro Geri di dalam setiap karya, usaha, pekerjaan, dan keluarganya. Kiranya Kau pakai dia untuk lebih lagi boleh menjadi pembawa kabar sukacita-Mu dimanapun dia berada. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk acara bagi saudara-saudara kami yang merayakan tradisi Imlek. Tuhan, biarlah tradisi Imlek ini boleh selaras dan berjalan dengan iman kami. Kami boleh menjadi pembawa kabar sukacita-Mu. Kami boleh hidup untuk kami boleh berbagi bagi sesama kami. Dan juga Tuhan, kiranya juga kami mau berdoa khususnya bagi para gembala-gembala-Mu yang ada di tempat kami dan dimanapun mereka berada. Buat Bapak Sri Paus, Bapak Uskup, Bapak Kardinal, para romo, suster, dan para pembawa firman-Mu, pewarta awam, biarlah kiranya Kau berkati mereka dengan berkat kesehatan. Berikanlah mereka sukacita yang penuh di dalam Engkau, dan berikanlah mereka juga kebijaksanaan serta kesetiaan di dalam panggilan mereka di dalam melayani umat-Mu. Sehingga apa yang Dia gembalakan melalui umat-umat-Mu, umat-Mu boleh bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau berterima kasih kepadamu kalau sebentar di bulan Februari ini tanggal 14 kami akan mengadakan pemilu. Biarlah pemilu pada tahun ini Tuhan benar-benar menjadi pemilu yang damai, pemilu yang jujur dan adil. Kami bersyukur Tuhan Kau telah berikan kami pemimpin, presiden yang telah memimpin kami selama 10 tahun. Kami percaya Tuhan apa yang telah Ia lakukan, apa yang Dia persembahkan di dalam setiap karya, di dalam setiap kebijakan yang Ia berikan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya ini semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi perbedaan, yang menjadi perdebatan Tuhan, kiranya Kau jadikan satu untuk keutuhan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh perpecahan. Satukan kami setiap anak bangsa untuk kami boleh membangun. Dan kiranya Kau berikan pemimpin yang terbaik. Siapapun yang terpilih nanti kami percaya Tuhan, itu yang terbaik yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kami mohon kiranya Kau sertai kami pribadi lepas pribadi. Sertai dalam setiap perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing. Lindungi kami, biarkanlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa satu kekurangan apapun. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan penuh ungkapan syukur kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur untuk semua apapun rencana-Mu Tuhan atas bangsa kami. Dan inilah doa kami Tuhan, sekiranya boleh berjalan dengan baik. Kami ingin mendoakan bangsa kami melalui pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bagi bangsa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan.
berdiri kita nyatakan bagi bangsa ini biarlah kemuliaan-Mu boleh Engkau nyatakan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sungguh hanya nama-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu boleh Engkau nyatakan Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Atas seluruh bumi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.